Selamat siang. Assalamualaikum. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga baik-baik saja kondisinya, semoga sehat-sehat juga semuanya. Oke, melalui video ini ya, saya coba membawakan lagi membagikan ilmu ya. Ilmu yaitu judulnya saya kasih judul yaitu mencari luas. Ya. Nah, ini memang ya kita kadang-kadang bagaimana ya kita mencari luas. Kita samakan dengan apa ini? Kita mencari luas ya. Jadi eh, mencari luas ini ya bisa kita katakan mungkin kita mencarinya dengan cara mencocokkan ya. Kalau kita temukan di situ ada luas eh, kita katakan ya luas apa ya sebuah objek ya bisa bentuknya itu luas wilayah, luas lahan, luas daerah ya, luas lapangan ya, luas kertas, luas banyak ya, luas. Jadi mungkin kita berpikir ya, mungkin dengan cara menggunakan segitiga. Ya, jadi kalau kita luasan tadi kita gambar di dalamnya ada segitiga-segitiga, sehingga segitiga-segitiga itu memenuhi semua luasan tadi ya, memenuhi menutup permukaan luas tadi ya. Nah, dengan segitiga eh, apakah sudah tertutup semua atau mungkin masih ada celah ya kan? Nah, berarti luas tadi itu kita katakan eh, dengan menggunakan segitiga, apakah luas tadi itu yang luasnya saya katakan tidak beraturan ya, bisa diwakilkan oleh beberapa segitiga yang kita tutupi di luas permukaan yang mau kita hitung itu sudah tertutup belum semuanya atau masih ada celah. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian kita akan berpikir lagi bagaimana caranya menutupi luas itu atau mencari berapa luas itu dijumlahkan bila luas tadi itu tidak beraturan. Ya, maka kita coba mencarinya dengan cara yaitu membuat segi empat. Ya, segi empat yang kita buat di permukaan luasan yang mau kita hitung tadi itu. Apakah dengan cara seperti itu kita bisa menggambarkannya atau menutupi permukaannya dengan segi empat yang kita buat? Ya, ada segi empat yang besar, ada segi empat yang kecil, sehingga segi empat itu bisa menutupi semua luas permukaan yang tidak beraturan tadi. Ya, nah artinya apa? Artinya bahwa metode tadi kita samakan juga dengan metode kita menggunakan segitiga. Ya, jadi ceritanya begini. Permasalahannya adalah saya mau menghitung luas permukaan yang tidak berbentuk. Ya, artinya bentuknya itu bentuknya itu tidak beraturan lah ya kita sebut tadi ya tidak tidak simetris atau bentuknya itu tidak ya kita katakanlah bentuknya bagaimana lah gitu ya. Nah, kemudian begitu kita lihat ini luasnya berapa ya. Ya, kalau lahan tadi itu adalah kotak ya atau persegi panjang ya atau itu bisa kita tutupi atau kita cari panjang kali lebar maka ketemu luas ya. Tapi luas ini justru dia bukan kotak dan juga bukan segitiga, tapi dia itu adalah bentuk yang kita katakan yang memang secara pola alam atau bentuknya itu ya kita sebutlah tidak beraturan ya, sehingga kita mau mencari berapa luasnya ini. Ya, mungkin dia bentuknya belok begitu atau lengkung ya atau apa sehingga membentuk sebuah luasan. Ya, nah sehingga dalam hal ini bagaimana kita mencari luasnya itu tersebut? Ya, berapa angkanya gitu ya, berapa meter, berapa senti luasnya gitu ya. Jadi
berapa meter persegi luasnya itu ya, atau berapa meter luasannya itu ya. Nah, oleh sebab itu luasnya itu harus kita cari berapa sebenarnya luas tadi itu dengan cara lahan tadi kita buat gambar segitiga-segitiga ya. Jadi kalau segitiga, 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 segitiga ternyata masih ada celah, kita bikin lagi segitiga-segitiga yang kecil. Ya, ternyata belum tertutupi lagi, kita bikin lagi segitiga-segitiga kecil lagi sampai semua lahan itu tertutupi. Ya, mungkin masih ada celah juga, ya. Nah, metode inilah kita gunakan lagi dengan menggunakan mungkin segi 4. Ya, kita buat segi empat besar, segi empat kecil, segi empat yang lebih kecil lagi ya. Sehingga nanti akan ketemu berapa luasnya. Ya, ada segi empat besar, segi empat kecil, lebih kecil lagi ya, sehingga menutupi semua permukaan yang tidak beraturan tadi. Ya. Nah, kemudian mungkin setelah itu mungkin kita akan berpikir ya, ini bagaimana nih segitiga, segi empat ya. Mungkin dengan apa kita buat adalah poligon ya. Segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, n segi ya. Ya. Nah, kita coba tutupin bisa nggak? Ya. Atau kita buat mungkin untuk menutupi dengan lingkaran. Ya, dengan lingkaran. Sehingga mendekati ke setiap permukaan-permukaan yang ada. Ya, kita tutup dengan lingkaran besar, lingkaran sedang, lingkaran kecil. Ya, apakah permukaan itu sudah tertutup atau tidak? Ya, jadi artinya apa di sini? Ya, artinya bahwa kita coba mendekati ya, kalau kita katakan ada di situ apa titik Q ya, bergerak menuju titik P ya, maka di sini kita katakan itu adalah dia mendekati ke P tadi ya. Jadi Q bergerak menuju P ya. Nah, semakin didekati maka nanti akan semakin ya tidak ada celah seperti itu ya. Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi di sini mungkin ada lintasan yang melengkung ya. Jadi perlu garis lurus yang membantu ya sehingga dua titik itu menjadi satu. Ya. Jadi keterbatasan dalam mencari panjang lintasan ini bisa kita coba dengan cara menggunakan masalah ini dengan garis singgung, ya. Nah, memecahkan masalah ini bisa juga dengan konsep ya menemukan sesuatu dengan kemiringan yang bersinggungan dengan kurva tadi, ya. Jadi gagasan dasar ya, batasan yang membedakan bahwa kita katakan di sini kita coba mendekati sehingga luasan permukaan tadi itu terpenuhi. Gitu ya. Jadi mendekati setengah, mendekati seperempat, mendekati seperdelapan, mendekati batas. Ya, sehingga mendekati satu. Ya. Jadi ini seperti seolah-olah kita mengejar objek yang bergerak ya. Kita kejar dia bergerak ke depan, kita kejar bergerak ke depan ya. Karena tentu saja ini jadi belum tertutupi luas areanya. Ya. Jadi kita bisa mendekati dengan cara mendekati setengah ya atau mendekati nol ya, mendekati nol atau mendekati setengah, mendekati seperempat, mendekati seperdelapan, mendekati batas, mendekati satu ya seperti itu ya. Jadi mau mendekati batasnya luasan lingkaran yang tidak beraturan yang mau kita hitung tadi ya. Jadi semakin kita dekati ya, semakin kita coba ya bagaimana ya akan menemukan luasan tadi itu ya. Jadi kita katakan tadi di sana ya bahwa gagasan inilah yang saya mau bawakan ya, bagaimana cara menghitung luas tadi ini ya. Sebenarnya gagasan ini sudah ditemukan ya oleh orang yang kita sebut sebagai kalkulus ya, itu ya kalkulus ya. Jadi kembali lagi kalkulus ya akhirnya untuk menghitung gerak planet di sekitar matahari ya, kalkulus untuk orbit satelit dan ruang angkasa
ya, kalkulus untuk memperkirakan harga naik atau harga turun, ya, kalkulus mengukur detak jantung manusia, kalkulus menghitung premi asuransi jiwa, ya, kalkulus itu berhitung dengan penggunaan konsep kalkulus. Ya, jadi saya rasa mungkin ini yang saya bisa bagikan ya ilmunya ini, bahwa saya memberikan ilmu yaitu mencari luas dengan pendekatan segitiga, mencari luas dengan pendekatan segi empat, mencari luas dengan pendekatan poligon, mencari luas dengan pendekatan lingkaran, ya, sehingga nanti yang belum terpenuhi itu bisa mendekati setengah, mendekati seperempat, mendekati seperdelapan, sehingga mendekati limit yang mendekati satu, ya. Jadi apa kita katakan tadi di situ ya, jadi kalau saya katakan itu kita seperti mengejar objek yang bergerak, ya, diilustrasikan orang mengejar kura-kura, ya. Jadi semakin didekati dia bergerak lagi, semakin didekati dia bergerak lagi ke depan. Jadi kedua titik dari Q bergerak menuju P, titik P ya, dari titik Q menuju titik P itu eh, semakin didekati itu semakin bergerak ke depan, ya. Jadi dua titik dekat garis lurus tadi tidak akan ketemu, ya. Tapi dengan limit mendekati 0, Q bergerak ya mendekati P, dengan lintasan yang melengkung perlu garis lurus yang membantu sehingga dua titik tadi itu menjadi satu. Ya, jadi keterbatasan mencari panjang lintasan ya sama seperti mobil bergerak menempuh jarak, ya. Jadi mobil bergerak menempuh jarak dengan fungsi waktu, ya. Jadi kecepatan mobil terlihat di speedometer itu menentukan kecepatan seketika mobil itu bergerak, ya. Jadi menilai pembatas kecepatan rata-rata, ya. Jadi selama interval waktu itu lebih kecil lagi, maka itulah kita sebut sebagai garis singgung dalam kalkulus diferensial, ya, untuk memecahkan masalah kecepatan. Ya, jadi teknik yang sama juga itu untuk memecahkan masalah tingkat perubahan semua ilmu alam dan sosial, ya, memecahkan masalah konsep batas untuk memunculkan dan menemukan sesuatu, ya. Juga kemiringan yang bersinggungan dengan kurva, ya, perhitungan kuantitas sebagai batas apa nih kuantitas, ya. Jadi ini gagasan dasar, ya, batasan membedakan hubungan dengan matematika dan kalkulus. Iya. Jadi akhirnya apa ya? Jadi akhirnya dari pemikiran inilah ya bahwa kalkulus bisa digunakan untuk mengukur gerak planet di sekitar matahari, ya. Kalkulus bisa mengukur orbit satelit dan ruang angkasa, ya. Kalkulus bisa memperkirakan cepat harga naik atau turun, ya. Kalkulus juga bisa menghitung ramalan cuaca. Ya. Jadi kalkulus juga bisa mengukur ya detak jantung manusia, ya. Kalkulus bisa menghitung premi asuransi jiwa, dan kalkulus juga bisa kita gunakan untuk menghitung hal-hal yang lainnya. Oke, ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya email ke hogasaragi@gmail.com, ya, sehingga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat dan metode-metode tadi itu bisa digunakan untuk hal-hal yang pemecahan masalah kita gunakan dengan pendekatan kalkulus. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.